Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih, di balik sebungkus keripik atau sebotol minuman, itu ada mesin-mesin super canggih yang bekerja tanpa henti? Nah, hari ini kita akan coba bedah otak di balik mesin-mesin itu. Kita bakal lihat gimana fisika, khususnya dinamika dan hukum kekekalan, ternyata adalah bahasa yang wajib Anda kuasai sebagai calon teknolog pangan untuk bisa mengendalikan proses produksi modern. Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi pertanyaan ini adalah inti dari profesi Anda nanti. Kerenyahan keripik yang pas, ketebalan irisan yang seragam, itu semua bukan kebetulan loh. Itu semua adalah hasil dari perhitungan fisika yang presisi. Yuk, kita mulai dari aturan mainnya yang paling dasar. Oke, bagian pertama, aturan gerak alias hukum Newton. Anggap aja ini adalah semacam buku peraturan universal untuk setiap benda yang bergerak di dalam pabrik. Kalau kita mengabaikan aturan ini, ya sama aja kayak merancang mesin sambil tupuk mata, hasilnya pasti berantakan. Sederhananya gini, hukum ini bantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental. Misalnya, seberapa kuat sih kita harus mendorong sesuatu? Seberapa cepat benda itu akan bergerak? Atau berapa gaya yang pas buat mengaduk adonan biar nggak rusak? Nah, semua perhitungan presisi di industri pangan itu awalnya dari sini. Coba perhatikan tabel ini. 3 aturan sederhana ini ternyata bisa menjelaskan hampir semua gerakan mekanis loh. Hukum pertama, bayangin sebuah botol di ban berjalan. Dia akan terus bergerak lurus kecuali ada sesuatu yang menghentikannya. Hukum kedua, nah, F sama dengan MA. Ini adalah rumus sakti Anda buat menghitung kekuatan motor yang dibutuhkan. Dan hukum ketiga, saat lengan robot mendorong sebuah kotak, kotak itu juga mendorong balik si lengan robot. Kelihatannya sederhana ya, tapi ini fundamental banget. Jadi, ini tuh bukan sekedar hafalan rumus di kelas. Anda bakal pakai ini di dunia kerja. Contohnya, menghitung gaya gesek biar botol nggak slip di conveyor belt, atau merancang pengaduk yang bisa ngaduk adonan kental tanpa bikin mesinnya jebol. Ini nih, pekerjaan sehari-hari seorang teknolog pangan. Nah, ini adalah metode kerja Anda nantinya. Kalau ada masalah mekanis, selalu ikuti 3 langkah ini. Pertama, identifikasi dulu objeknya. Kedua, gambar semua gaya yang bekerja padanya. Ini yang kita sebut diagram benda bebas. Dan ini langkah paling krusial. Baru deh setelah itu, terapkan rumusnya. Ingat ya, jangan pernah langsung hitung-hitungan tanpa menggambar dulu. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, energi dan usaha. Kalau hukum Newton tadi menjelaskan bagaimana sesuatu bergerak, nah, energi ini menjelaskan apa yang membuat gerakan itu bisa terjadi. Anggap aja energi itu seperti bahan bakar atau mata uang untuk menjalankan setiap mesin di pabrik. Dalam dunia mekanik, kita biasanya berurusan dengan 2 bentuk utama energi. Ada energi kinetik, yaitu energi gerak, kayak botol yang lagi melaju di ban berjalan. Lalu ada energi potensial. Ini adalah energi yang tersimpan, yang siap dipakai. Contohnya, biji-bijian di puncak hopper yang punya potensi untuk jatuh ke bawah karena gravitasi. Dan inilah hukum emasnya, kekekalan energi. Intinya, energi itu nggak bisa hilang, cuma bisa berubah bentuk. Waktu biji-bijian jatuh dari aircop hopper, energi potensialnya berubah jadi energi kinetik. Terus kenapa ini penting? Karena setiap energi yang bocor jadi panas atau getaran, itu artinya sama aja dengan buang-buang uang. Jadi, memahami alur energi ini adalah kunci buat merancang proses yang efisien dan hemat. Jadi, dengan prinsip ini, Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Misalnya, seberapa besar sih daya motor yang saya butuhkan? Atau gimana caranya mengurangi panas berlebih pada mesin? Setiap joule energi yang bisa Anda hemat, itu akan langsung berdampak pada keuntungan perusahaan dan juga keberlanjutan lingkungan. Bagian ketiga, sekarang kita masuk ke area yang paling cepat dan paling dinamis, momentum dan tumbukan. Ini adalah fisika di balik proses-proses super cepat. Contohnya seperti mesin pengisian botol atau lengan robot yang memilah produk. Ada 2 konsep kunci di sini. Pertama, momentum. Bayangin aja ini sebagai kekuatan gerak dari sebuah benda. Jadi, benda berat yang bergerak cepat itu punya momentum yang besar. Kedua, ada impuls. Ini adalah sentakan atau dorongan singkat yang mengubah momentum tadi. Jadi, untuk menghentikan benda yang bergerak cepat, Anda butuh impuls yang besar. Sekarang, coba kita pecahkan teka-tekinya tadi industri. Gimana caranya mesin pengisian botol bisa mengisi ribuan botol per jam dengan volume yang sama persis untuk setiap botolnya, tanpa tumpah sama sekali? Jawabannya itu bukan sulap, tapi fisika. Kontrol impuls dan momentum yang sempurna. Nah, slide ini menjelaskannya dengan sangat baik.
Nozzle pengisi itu memberikan impuls, yaitu dorongan gaya yang super singkat untuk membuka dan menutup katup dalam hitungan milidetik. Inilah rahasia pengisian yang akurat dengan kecepatan super tinggi. Ini adalah fisika momentum yang sedang beraksi. Nah, setelah kita membahas 3 pilar tadi, kita sampai pada kesimpulan utamanya. Jadi, memahami fisika dasar itu bukan cuma buat lulus ujian ya, tapi tujuannya adalah untuk menjadi seorang inovator di industri pangan. Jadi, tolong ingat ini, hukum Newton, energi, dan momentum. Ini bukan sekedar teori, anggaplah ini sebagai toolkit atau perangkat desain fundamental Anda. Nanti saat Anda dihadapkan pada tantangan di pabrik, penguasaan terhadap 3 pilar inilah yang akan membedakan Anda dari yang lain. Sebagai penutup, saya mau Anda coba berpikir. Dengan berbekal prinsip-prinsip ini, tantangan apa sih di industri pangan yang ingin Anda pecahkan? Mungkin membuat mesin pengemas yang lebih ramah untuk produk yang rapuh? Atau sistem pengeringan yang jauh lebih hemat energi? Mulailah berpikir seperti inovator, karena masa depan industri ini ada di tangan Anda.